Pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka Belajar presented by Dwi Daryati, Sarjana Pendidikan. Di dalam kelas itu ada beberapa kelompok belajar siswa. Ya, disesuaikan namanya dengan tema yang akan diajarkan. Tema di sini adalah aku suka bergotong royong. Jadi ada kelompok semangat, kelompok kuat, kelompok pintar, kelompok cerdas, dan kelompok hebat. Berikut adalah perangkat ajarnya, yaitu modul ajarnya. Modul ajarnya PPKN, aku suka bergotong royong. Di dalam kurikulum Merdeka Mengajar ada beberapa asesmen. Asesmen diagnostik kognitif, ada asesmen diagnostik non-kognitif, ada asesmen formatif, serta asesmen sumatif. Pada bagian ini ada asesmen diagnostik kognitif. Di situ sebelum pembelajaran dimulai, guru mengadakan asesmen diagnostik kognitif, yaitu berupa penayangan spinning wheel. Nah, setelah itu anak-anak diberi beberapa pertanyaan terkait dengan spinning wheel. Kemudian berdasarkan hasilnya, lalu anak-anak dibagi ke dalam beberapa bentuk kelompok belajar. Kemudian ada juga asesmen diagnostik non-kognitif. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak ditanya oleh bu guru tentang keadaan anak-anak pada saat itu. Anak-anak ada yang keadaannya hari itu senang, ada yang susah, ada yang sedang marah. Apapun keadaannya, anak-anak bisa memilih emoticon yang sudah disiapkan, lalu menempelkannya di papan asesmen sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi ada peserta atau anak-anak dari kelompok kuat menempelkan emoticonnya di kelompok kuat. Di situ bisa dilihat kelompok kuat ada 1 anak yang senang pada hari itu, ada 3 anak yang kurang senang pada hari itu. Di kelompok semangat ada 3 anak yang senang semuanya pada hari itu juga. Di kelompok cerdas ada juga beberapa anak yang senang juga, yang hebat seperti itu, dan juga ada yang kelompok pintar ada 1 yang marah. Karena ditanya sama bu gurunya, kenapa kok marah? Karena pada pagi hari itu tidak diberikan sarapan oleh orang tuanya karena bangunnya terlambat. Jadi keburu tergesa-gesa, akhirnya tidak sarapan. Jadi anak tersebut mengatakan kalau keadaannya pada hari itu sedang marah. Akan tetapi setelah ditanya oleh bu gurunya, bagaimana keadaan sekarang setelah di kelas? Apakah masih marah? Ya, dia sudah tidak marah lagi. Nah, yang berikutnya adalah asesmen formatif. Asesmen formatif itu penilaian yang berlangsung selama pembelajaran. Bisa selama pembelajaran, bisa di akhir pembelajaran. Jadi terserah Bapak Ibu guru yang akan memberikan asesmen formatif. Asesmen formatif di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada soal khusus untuk anak-anak yang kurang lancar dalam membacanya. Yang kedua ada asesmen diperuntukkan untuk anak-anak yang sudah lancar membacanya. Jadi dibedakan sesuai dengan tingkat kemampuan siswanya. Beginilah bentuk asesmen formatif setelah dibukukan. Merdeka saja bisa sesuai dengan idenya sendiri-sendiri. Di situ ada nama siswa, ada NIS, nomor induk sekolah, ada formatif 1, formatif 2, kemudian di rata-rata, ya, kemudian ada juga di bulan selanjutnya ada formatif 1, formatif 2 juga di rata-rata. Ada juga nilai PTS, kemudian nilai PAS, kemudian semuanya di rata-rata dijadikan satu menjadi nilai rapor, nilai sumatif yang kemudian dibagikan pada saat pembagian hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah buku ajar. Buku ajar ini ada buku guru dan buku siswa yang semuanya sudah disediakan oleh Kemendikbud. Bisa dilihat ada bahasa Indonesia, matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta seni musik. Ada juga seni rupa. Nah, yang berikutnya ada capaian pembelajaran serta ATP atau alur tujuan pembelajaran.
Nah, semuanya dibukukan, dibendel dalam satu buku. Setelah pembelajaran selesai, anak-anak menuliskan refleksi tentang pembelajaran yang sedang berlangsung, yang sudah berlangsung. Anak-anak diminta mengisi bagaimana perasaan dia belajar di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Senangkah mereka dengan pembelajaran yang sedang berlangsung, yang sudah diajarkan sama bu gurunya? Mereka bisa menuliskannya di papan refleksi. Yang berikutnya adalah kegiatan perbaikan pembelajaran. Di situ diinfokan, disosialisasikan oleh ibu kepala sekolah ke beberapa guru penggerak yang ada di kelas 1 dan 4. Kita mendapatkan informasi kalau ada monef dari kepala sekolah. Di situ ada sosialisasi. Lalu langkah kedua, guru membuat modul, persiapan untuk membuat modul. Setelah modul dibuat, kemudian guru mengajukan modul ke kepala sekolah untuk mendapatkan koreksi, untuk mendapatkan beberapa tambahan, atau apabila ada ditemukan kekurangan-kekurangan, guru diminta untuk segera memperbaikinya. Nah, setelah modul ajar selesai dibuat, kemudian ada revisi modul kembali diajukan ke kepala sekolah untuk mendapatkan koreksian, apakah ada beberapa yang salah atau tidak. Kalau ada yang salah, direvisi lagi. Kalau sudah benar pembuatannya, baru diberi tanda tangan oleh ibu kepala sekolah. Setelah modul ajar selesai dibuat, kemudian guru siap melakukan pembelajaran. Yang pertama, diadakan kegiatan belajar mengajar di dalam ruangan atau KBM indoor. Di sini di siswa ditayangkan PPT, siswa-siswa diajarkan beberapa materi, salah satunya tentang aku suka bergotong royong. Kemudian beberapa siswa diminta untuk mempresentasikan gambar yang ada di layar. Kemudian siswa tersebut menjelaskan gambar tersebut. Nah, di kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, tentunya ada kegiatan belajar berkelompok sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Anak juga diminta untuk presentasi, hasil belajarnya dipresentasikan ke depan untuk melatih kepercayaan diri siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif, mandiri, dan bergotong royong. Bisa tercermin dalam kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas. Selain anak-anak belajar di dalam ruangan, anak-anak juga diajak untuk belajar di luar ruangan atau kegiatan belajar mengajar outdoor. Di situ anak-anak diajak belajar dan bermain di luar ruangan, akan tetapi tetap terorganisir dengan baik. Anak-anak diminta tetap untuk membentuk kelompoknya, duduk seperti kelompoknya yang ada di dalam kelas, akan tetapi membentuk huruf U. Nah, di situ anak-anak diajak belajar sesuai tema, yaitu kegotong royongan. Yang pertama, anak-anak diajak bermain bola dulu, bermain mengumpulkan bola sebanyak-banyaknya, sehingga tercipta kerukunan dan kegotong royongan sesuai dengan tema yang diajarkan pada hari itu. Nah, kegiatan di luar kelas bisa dilihat di layar. Anak-anak diarahkan untuk mengumpulkan bola sebanyak-banyaknya dengan teman satu kelompoknya. Tapi sebelum melakukan kegiatan tersebut, anak-anak diminta berduduk dengan rapi. Yang paling anteng, yang paling tenang akan ditunjuk duluan untuk mengumpulkan bola sebanyak-banyaknya. Di dalam kegiatan belajar mengajar berdiferensiasi di kurikulum Merdeka Mengajar, di situ juga ada kegiatan belajar tentang eksperimen yang dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak melakukan percobaan mengukur panjang benda dengan benda yang ada di sekitar mereka, yang ada di dalam kelas. Ada juga mengukur luas benda. Anak-anak diajak untuk mengamati berapa panjang suatu benda yang ada di sekitar mereka dengan menggunakan alat ukur yang baku, yaitu penggaris. Di situ anak-anak diminta untuk mengamati, belajar secara langsung, melakukan percobaan. Jadi anak-anak benar mengalami, merasakan, dan mendapatkan hasilnya. Kegiatan eksperimen itu tidak hanya dilakukan di sekolah, akan tetapi bisa dilakukan di rumah juga. Eksperimen mengukur volume benda salah satu contohnya.
salah satu siswa atau beberapa siswa diminta untuk melakukan percobaan di rumah dengan kolaborasi dengan wali murid, dengan orang tuanya. Lalu anak-anak diminta untuk mengirimkan video rekamannya ke link yang sudah disediakan oleh gurunya. Di dalam kurikulum Merdeka Mengajar ini, para guru diharuskan untuk memiliki stimulasi, memiliki cara-cara untuk menstimulasi kreativitas siswa. Salah satunya yaitu bisa membuat papan word wall, ya. Anak-anak diminta untuk menuliskan kosakata baru yang mereka dapat pada hari itu, lalu mereka bisa tempelkan di papan word wall yang sudah disediakan di dalam kelas. Yang terakhir adalah digital class. Digital class ini bisa memanfaatkan lab komputer yang ada. Anak-anak diajak untuk belajar mengoperasikan komputer atau mengoperasikan laptop dari awal sampai akhir. Mungkin begitu sederhana, tapi anak-anak sangat senang. Ada beberapa anak yang mungkin belum pernah menyentuh, belum pernah tahu apa itu laptop, bagaimana bentuknya. Nah, di sini anak-anak bisa memulainya dari awal, dari cara membukanya, cara mengoperasikannya, sampai anak-anak mematikan komputer tersebut. Alhamdulillah dari Kemendikbud, di SD negeri kami, di SD negeri Sondakan mendapatkan bantuan beberapa Chromebook. Jadi bisa dimanfaatkan untuk belajar anak-anak di kelas 1. Sekian dulu penjelasan dari pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka Belajar. Mudah-mudahan berguna. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.